Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat niki senenge luar biasa. Di sini disebutkan asyadda min farhil senenge Allah ndelok umat Kanjeng Nabi sing tobat iku ngalah-ngalahno deloke seorang ibu nemoni anak sing bayi sing ejek nyusu iku ilang terus ketemu. Bayangaken jenengan. Ana ibu duwe anak bayi sing sik nyusono terus ditinggal ilang. Bingung mboten nggih? Kok bayi? Mas Andi ilangnya bingung. Iki bayi ilang bingung. Terus ketemu, dah niyo seneng itu. Allah Subhanahu wa taala delok umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kok tobat nang ngene Gusti Allah. Kali Kanjeng Nabi terus Gusti Allah luwih seneng tinimbang saking seorang ibu yang menemukan anaknya kembali ketemu yang masih nyusu. Masya Allah. Jadi taubatnya itu benar-benar diarep sampai Allah Subhanahu wa taala. Umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah kajian kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ingkang beto kitab halaman 12. Halaman 12 nomor sekawan. Qatlun nafsi bit taubati. Kados biasanya saderenge kita mulai ngaji monggo kita awali kelawan doa awal majelis kersane nambahi keberkahan anggen kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Qatlun nafsi bitaubati. Asik menjelaskan keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum, di mana syariat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih ringan daripada syariat-syariat umat terdahulu. Nomor 4, qatlun nafsi bit taubati. Membunuh diri sebab taubat. Ini adalah syariat umat-umat terdahulu. Mereka apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa musyrik, dari dosa mensekutukan Allah, maka mereka harus membunuh diri mereka. Wadhalika annahum lamma abadul ijla bayyana lahum Musa alaihi salam tariqat taubati ba'dal azmi alaiha. Dan demikian itu annahum sesungguhnya mereka Bani Israel lamma abadul ijla tatkala mereka menyembah anak sapi, bayyana lahum Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam menjelaskan kepada mereka thariqat taubati, cara bertaubat ba'dal azmi alaiha, setelah mereka berazam, berkeinginan kuat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa mensekutukan Allah dengan menyembah anak sapi. Wa huwa ayatul bari'u minhum al-mujrim. Dan cara bertaubatnya adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disuruh membunuh orang-orang yang mensekutukan Allah dengan menyembah anak sapi. Jadi waktu ditinggal Nabiullah Musa alaihi salam untuk menemui Allah di gunung Tursina selama beberapa hari, ternyata umat Nabi Musa alaihissalam mereka diprovokatori oleh seorang yang bernama Musa juga, tapi Musa As-Samiri. Kalau Nabi Musa alaihissalam, tapi Musa yang ini yang mengajak umat Nabi Musa yang lain untuk menyembah pedet, itu namanya Musa As-Samiri. Nah, Musa As-Samiri ini sakti, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa As-Samiri ini mulai dari bayi itu dirawat malaikat Jibril. Lah, Nabi Musa mulai bayi dirawat Fir'aun. Sing dirawat Fir'aun dadi nabi, sing dirawat nabi malaikat Jibril dadi musuh Allah. Menyekutukan Allah. Setelah ditinggal Nabi Musa sekian lama beberapa hari, ternyata Musa As-Samiri menciptakan sebuah patung pedet. Ternyata pedet itu iso ngomong. Sehingga mereka terkecoh. Wah, iki pangeran. Ya goblok ya. Akhirnya disembah. Nabi Musa alaihissalam ketika pulang kembali ke umatnya, umat tuh kok wis berubah, gak nyembah Gusti Allah, kok ganti nyembah anaknya sapi. Akhirnya cara bertobatnya seperti apa? Dijelaskan oleh Nabi Musa. Dan itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara bertobat mereka yang tidak menyekutukan Allah disuruh membunuh yang menyekutukan Allah. Fatubu
ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Surat Al-Baqarah. Fatubu, maka membunuhlah kalian semua ila bari'ikum. Fatubu, maka bertobatlah kalian semua ila bari'ikum, terhadap sang pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, kemudian bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah disuruh membunuh orang yang menyekutukan Allah kalau mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika aidan huwa tariqat taubati fi jumlatin minal ma'asi. Dan demikian itu juga ada termasuk cara taubat dari beberapa jumlah maksiat-maksiat yang lain. Yakunu biqat il khati'ah kal lisan fil kadibi. Cara orang bertaubat dari maksiat lesan karena bohong. Syariate umat-umat terdahulu, wong lek wis ngomong goro terus ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut ilisan, diketok ilate, masyaallah. Jadi ana wong iki diketok ilate lagi. Berat syariatnya umat-umat terdahulu, berat sekali. Nek syariate umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah. Nek antara hubungannya mbek menungso, wis diparani menungsane, terus dijaya sepuro, eco. Wadzakari fi zina. Terus kok ternyata umat terdahulu ini zina, mari zina, ingin tobat. Masa bikot idzakar. Diketok kemaluan nih. Berat, ya. Syariatnya berat, masya Allah, kita bersyukur sangat tadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Gusti Allah niki delok umat Kanjeng Nabi niku krono delok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga syariatnya ora digawe syariatnya umat-umat terdahulu, syariatnya umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu niki boten dilanjutaken. Kok seandainya dilanjutno syariat wah belayan ini. Wa fafqil aini fi nadril ajnabiyadi, dan mencongkel mata fi nadril ajnabiyah, delok aurate ajnabiyah, delok aurate wong liya, masyaallah. Nah, ya ping pira dicongkel moto iki lek ate gawe syariate, gawe syariate umat nabi-nabi terdahulu. Amal umatul Muhammadiyah, dan adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha subhanahu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sahala laha tariqat taubah. Allah Subhanahu wa taala mempermudah cara taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara annahu yaqbalaha wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah pasti akan mengabulkan taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Nabi Muhammad ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyafruha biha ashadda min farhil ummi biwaladiha ar-radi al-ghaibi anha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat niki senenge luar biasa. Di sini disebutkan asyadda min farhil senenge Allah ndelok umat Kanjeng Nabi sing tobat iku ngalah-ngalahno deloke seorang ibu nemoni anak sing bayi sing ejek nyusu iku ilang terus ketemu. Bayangaken jenengan. Ana ibu duwe anak bayi sing sik nyusoni terus ditinggal ilang. Bingung mboten nggih? Kok bayi? Mas Andi ilangnya bingung. Iki bayi ilang bingung. Terus ketemu. Dah niyo seneng itu.
Allah Subhanahu wa taala delok umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kok tobat nang ngene Gusti Allah. Kali Kanjeng Nabi terus Gusti Allah luwih seneng tinimbang saking seorang ibu yang menemukan anaknya kembali ketemu yang masih nyusu. Masya Allah. Jadi taubatnya itu benar-benar diarep sampai Allah Subhanahu wa taala. Umat Kanjeng Nabi itu istimewa. Soalnya Kanjeng Nabi adalah manusia yang istimewa sehingga umatnya pun diistimewakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat Kanjeng Nabi sing maksiat niku diarep taubati ambek Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Aman dan barang siapa ya'mal yang melakukan su'an kemaksiatan aw yadlim nafsahu atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri thumma yastaghfirillah kemudian ia bermohon ampun bertaubat kepada Allah yajidillahu ghafurur rahim maka dia akan menemukan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dan berbelas kasih kepadanya. Iftidahu ashabil ma'asi minhum. Ini diantara syariat umat-umat terdahulu adalah iftidahu ashabil ma'asi minhum, yaitu membuka aib para pelaku maksiat. Orang yang berbuat maksiat maka disuruh ngumum. Nek pengin tobat dikongkon ngumum. Aku nglakoni maksiat ngene. Jadi kabeh wong weruh, kabeh wong ngerti. Jadi ada pengakuan dosa. Nek kita umat Kanjeng Nabi boten malah dikongkon nyimpen aja sampai wong liya iku eruh lek awak kita niki mari nglakoni dosa baini wa bainallah iki urusan kita mbek Gusti Allah ojo sampai wong iku ero lek wong iku ero awak kita kok sampai maksiat iku sok iso dadi saksi nang akhirat ngoten faqad kana banu Israil idza adnaba 'udamhan aw fa'ala ma'siyatan maka sungguh dahulu Banu Israil idza adnaba 'uduhum damban apabila salah seorang di antara mereka itu berbuat maksiat au fa'ala maksiatan atau berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala fa innahu idza asbaha maka sungguh ketika ia masuk pagi yajidu maktuban ala babi darihi ia disuruh menulis atau disuruh mengumumkan disuruh menaruh di depan rumah-rumah orang si fulan berbuat maksiat ini dan itu. Fulan fa'ala kada wa kada. Fulan berbuat ini dan itu. Wa kafartu wa kada dan hukumannya adalah ini dan itu. Wa yuradzalikal khaus wal 'am dan semua orang mengetahuinya, baik orang yang khusus atau orang yang umum. Amal umatul Muhammadiyah, adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha tafaddal alaih bisatri, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan maksiat maka disuruh menutup-nutupi. Kama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol Rasulullah bersabda kullu ummati mu'afan illal mujahidina semua umatku mu'afan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirina kecuali orang-orang mujahir. Siapa orang-orang mujahir itu? Orang-orang yang membuka aibnya sendiri, orang-orang yang membuka aib kemaksiatannya sendiri. Wis ditutup-tutup sampai Gusti Allah, ternyata dhewe sing ngomong. Wis gawe maksiat malah diobral
ditutu-tutuno wong dengan bangga dan senangnya. Naudzubillah. Fayaqul ya fulan amiltul barakata wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrahu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Fulan yang mengatakan amiltul barakata wa kada. Jadi mang bengi dia berbuat maksiat sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala orang sing ru. Misalnya bengi-bengi ngelakoni maksiat, ternyata ambek Gusti Allah ditutupi orang sing ru. Terus melbu waktu isu, melbu waktu awan ternyata dhek dhewe sing ngomong-ngomong aku mang bengi ngene ngono, nglakoni maksiat ngene ngono. Dia sendiri yang membuka penutup yang ditutupkan oleh Allah dari perbuatan maksiatnya. Mereka itulah adalah mujahir. Jadi lek tahu maksiat pun sampai kondo-kondo wong. Oh aku ben tau mendem. Gak usah lah. Apa gunanya, apa apike? Mendem kok digawe gaya-gaya. Aku ben tau medok mesti. Naudzubillah. Lah apa diomong-omongno nggih? Aku ben tau ngantemi wong. Ora digawe gaya-gayaan. Maksiat kok digawe ditutu-tutuno. Pun ngantos seperti itu. Tutup-tutupi rapat-rapat. Ojo sampai bocor. Sebab wong sing kita kandhani itu kelak akan jadi saksi perbuatan maksiat kita. Al-mu'akhadatu bi hadisin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Al-mu'akhadah dihukum bi hadisin nafsi sebab omongan hati. Apa? Persitan hati. Mimma lam ta'malhul jawarih yang belum dilakukan oleh anggota tubuh. Masya Allah. Ini syariatnya umat terdahulu. Ejek kerenteke ati tok wis dihukum ambek Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ejek kerentek ati tok. Delok wong misale, ana wong liwat istirahat langsung atine suudon. Iku gak maling ya iku misale ngono. Kan kerentek ati elek iku. Wonten niku lek syariat Nabi terdahulu dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beto lek umat Kanjeng Nabi selama gurung diucapno, dituduhno, gurung dilakoni, kerenteke ati belum dicatat maksiat. Tapi lek kerenteke ati api, kerenteke atiku amal soleh, kerentek tok wis ditulis pahala oleh Allah Subhanahu, pahala sampurna. Terus kok dilakoni, maka 10 sampai 70 kali lipat pahala. Masya Allah. Lek kerentek elek ora ditulis. Kok kerentek elek iku mang kerentek elek terus ternyata gak sida dilakoni. Ora ditulis elek malah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu. Kok kerentek elek terus kelakon dosane mek situ. Kudune menungso benjing nang Gusti Allah balik nalikane totalan dihisab Gusti Allah niki kudune lolos. Nggih, kudune duwe saldo keapian akeh. Napa? Sebab ambek Gusti Allah dimurahno. Keapian niku ganjaran diwakehno, maksiatan sitok tok. Tapi kenapa kok banyak manusia umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki senajan to mlebu swarga, tapi nalika dihisab niki mesti kudu mlebu neraka dhisik. Napa? Krana kurang ilmu. Krana kurang ilmu. Contoh, pahala 27 derajat yang Allah berikan untuk orang-orang yang pergi sholat jamaah menuju ke masjid itu tidak mudah. Satu, butuh keikhlasan tingkat tinggi. Dua, ada syaratnya. Satu, nang masjid iku kudu bener-bener ikhlas, gak oleh dicampur niat liya. Moro nang masjid ojo dicampuri. Aku tak nemu nih Pak Pujongo nang masjid. Contoh, berarti itu nang masjid mboten murni krana salat jamaah, tapi dicampur ambek niat liya. Lah niki ngrusak. Wis urung gagal. Urung oleh 17.
Gurung maneh ganjaran gede. Langkah kita menuju masjid, langkah kaki kanan niki ngerontokno dosa, langkah kaki kiri niki ngunggahno derajat. Dan itu disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menerima wahyu tentang itu niki merasakan berat. Jadi atani al-laila ta'atin terus kanjeng Nabi. Suatu malam aku didatangi malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril takon, "Atadri mimma yahtasimul malaul alayya Muhammad?" Hei Muhammad, kamu tahu sekarang yang sedang didiskusikan oleh para malaikat itu apa? Ma'adri ya Jibril, aku nggak tahu ya Jibril. Langsung Kanjeng Nabi dodone ditemu oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi meredek, Kanjeng Nabi kedinginan, saking ademe sampai ulu atine kademen, tembus sampai ulu hati. Tapi sakal waktu itu langsung beliau tahu ya'lamu ma bainas samawati wal ardh. Rasulullah tahu apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Riwayat niko bainal masyriq wal maghrib. Apa yang terjadi di barat, apa yang terjadi di timur, Rasulullah tahu. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, atadri mimma yahtasimul malaul a'la?" Sekarang apakah engkau sudah tahu apa yang sedang didiskusikan oleh para malaikat di langit sana? Nah, iya sekarang saya sudah tahu. Apa itu? Fid darajat, tentang derajat, amal-amal yang bisa menaikkan derajat. Wal kafarat, amal-amal yang bisa merontokkan dosa-dosa. Wa naqlil aqdam wa naqlil aqdam ilal masajid, dan langkah kaki menuju masjid. Subhanallah. Dados Gusti Allah niki ngregani amal soleh umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iki dengan sangat murah sekali, lober-lober dengan mboten enten ukurane. Tetapi berapa banyak dari umat Nabi Muhammad yang melakukan amal soleh namun hanya mendapatkan kepayahan saja. Contoh dalam puasa, kata Kanjeng Nabi, berapa banyak orang yang mengerjakan puasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Berapa banyak orang yang haji hanya mendapatkan payah dan menghabiskan uang saja. Berapa banyak orang yang pergi ke masjid, ke tempat-tempat jamaah, hanya mendapatkan kepayahan saja, tidak mendapatkan pahala. Napa? Krono siji keilmuan dan kepekaan. Kurang hati-hati. Jadi nang masjid niku bener-bener kudu murni, ojo sampai dicampur niati ambek niat liyo. Di nang masjid nggih salat jamaah bener-bener salat jamaah, ojo dicampur, oh aku tak nemoni iki, oh aku tak ngono, aku tak ngene, jangan. Kuwi nang masjid jamaah ngoten mau. Kemudian berangkat menuju masjid niki kedah wudu riyin. Wudune temu di ten griya. Niki dijelaskan dengan Riyadhus Shalihin, insyaallah hadis nomor 11. Di hadis nomor 11 yang mana dibahas oleh Imam An-Nawawi di situ bahwa pahala 20 derajat 27 sampai 25 sampai 20 derajat itu akan didapat ketika seseorang sebelum berangkat ke masjid wudu riyen, wudu sing apik. Jadi berjalan menuju masjid dalam posisi keadaan sudah mempunyai wudu. Nah, langkah kakinya rontok no dosa, langkah kaki kiri munggah kau derajat. Ketika dia sudah masuk masjid, sudah beda lagi. Wis mlebu masjid, niat i'tikaf, pada waktu itu dia mendapatkan 3 doa dari malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, pertama, panjenengan welasi tiang niki ya Allah. Nomor kali, ya Allah panjenengan sepuro tiang niki ya Allah. Nomor 3, ya Allah tobate tiang niki jenengan kabulaken. Masya Allah. Niki lek bener langkai. Nah niku ngaji sangat penting nggih. Sangat penting sekali kersane amal kita niki dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala. Mulane benjing
Lek kita wangsul datang Allah, kudune niku susuk. Amal soleh niki susuk, ganjaran susuk. Ora terus kudu min akean maksiat terus disiksa boten. Kudune niku iso nglewati. Nah, nonton. Tapi rono napa jenenge? Kathah amal ibadah sing boten diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna ta'ala ma ba'atsa min nabiyyin wa la arsala min rasulin anzala 'alaihi alkitab illa akhbarahu annahu sayuhasibu 'ibadu 'ala ma fa'alu wa ma akhfau fi sudurihim fa kanatil ummatu ta'ti 'ala anbiya'iha wa rusulihi wa yaquluna nu'akhadhu bima tuhaddid bihi anfusana wa lam ta'mal jawirahana fa yakfuruna wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Dan demikian itulah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi dan Allah juga tidak mengutus dari seorang rasul yang nabi dan rasul tersebut diberi Alkitab atau diberi kitab suci, melainkan Allah Subhanahu wa mengabarkan kepada rasul dan hamba dan umat-umatnya bahwa ma fa'aluhu wa ma akhfau fi sudurihim, mereka akan dihisab oleh Allah atas apa yang mereka kerjakan dan atas apa yang mereka rahasiakan di dalam dada mereka. Jadi umat-umat terdahulu niku tidak hanya amal yang sudah dilakukan oleh anggota tubuhnya saja yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersitan hati, kata hati, azam, keinginan, cita-cita dalam hati niki dihisab kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah kula kali panjenengan umat Kanjeng Nabi boten sing dihisab napa? Sing dilakoni untuk kemaksiatan, tapi untuk amal soleh kerenteke ati tok wis ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Walamma qala al-mu'minu min hadil ummah sami'na wa ata'na wa aslamna wa amanna billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih tama'anahumullah ta'ala bi annahu tujawizu anhum hadisan nafsi illa ma'amiyatil jawarih laha ma kasabat min khair wa alaihi maktasabat min syarr. Umat-umat terdahulu omongane sami'na wa asoina. Sami'na kami dengar, wa asoina dan kami durhakai. Kenapa? Karena mereka juga berat melakukan syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, umat Kanjeng Nabi sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Alhamdulillah pun wonten mawon sampun jam 09.00. Insyaallah kita lanjut bab al-mu'akhadu 'alal khata' wan nisyan. Insyaallah pengajian Rabu depan membahas tentang kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja umat-umat terdahulu niki dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dihukum kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Nabi Muhammad gak sengaja ya ora apa-apa. Koyok poso misalnya, ora sengaja. Poso ternyata jam 3 sore lali mangan tek sak piring. Ya ora apa-apa tetep sah nggih. Wong lali. Lek umat-umat terdahulu dihukum. Nah, misalnya kita gak sengaja nggih nubruk wong, gak sengaja. Jadi nggak ada kisos. Tapi umat-umat terdahulu gak sengaja pun dikisos. Gak sengaja mateni wong. Gak sengaja numpak jalan nubruk wong wonge mati. Sing nubruk kudu dipateni. Ini syariatnya umat terdahulu. Berat nggih. Alhamdulillah kita niku ditakdir oleh Gusti Allah dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul di dunia di akhir-akhir tapi insyaallah masuk surga didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.